Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla shay'. Fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله
الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 10 pagi kalau ada yang ada punya waktu untuk membantu Mas Arjo membuat tempat duduk, menyelesaikan tempat duduk, mohon bantuannya jam 10 pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman lagi? Ada pengumuman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita bisa dibangunkan olehnya dan berjalan menuju masjid ini menghirup udara segar. Kata ulama, kenapa udara di subuh hari terasa segar? Karena pada subuh hari itu udara terlepas dari nafasnya orang-orang munafik. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kembali membahas tentang khusyuk. Ya. Bagaimana cara kita mendapatkan ruh atau jiwa kita, jiwa dalam ibadah yang satu ini, yaitu sholat. Kalau tidak ada,
manusia tidak ada jiwanya maka dia mati. Begitu juga dengan sholat yang tidak ada jiwanya, yaitu khusyuk, maka dia juga mati. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara khusyuk dalam sholat itu bahkan dimulai dari sebelum sholat. Cara kita khusyuk dalam sholat dimulai dari sebelum sholat. Di luar sholat kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat yang kita lakukan di luar sholat itu berpengaruh ketika sholat. Di luar sholat harus ada rasa rindu kepada sholat itu sendiri. Mana hati selalu terpaut kepada sholat, menunggu waktu masuknya sholat. Ya. Kemudian dimulai dengan berwudu dan khusyuk juga ketika berwudu. Ya. Kemudian jalan dengan tenang menuju masjid, tidak tergesa-gesa. Ya. Karena sifat tergesa-gesa itu selalu datangnya dari syaitan. Kemudian berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk sholat di shaf pertama atau mendekati imam. Ya. Kedudukan kita di hari kiamat nanti, ya, dekatnya kita dengan Allah di hari kiamat nanti itu sebagaimana dekatnya kita dengan imam pada saat di dunia, pada saat kita sholat di masjid. Orang siapa yang selalu berusaha untuk berada dekat imam di shaf pertama, maka dia nanti di hari kiamat juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Shaf pertama ini tidak bisa kita remehkan. Ada cerita di Saudi, salah satu kontraktor yang tugasnya membangun jalan tol. Suatu saat mereka ingin membangun jalan tol, tapi jalurnya bertepatan atau bersamaan dengan jalur satu. Di tempat jalurnya itu ada kuburan, satu kuburan salah satu penduduk di kota tersebut. Kontraktor ini minta izin mengunjungi keluarga mayit, keluarga ahli kubur, minta izin untuk memindahkan kuburannya dengan alasan ingin membangun jalan highway atau freeway, jalan tol. Keluarga itu setuju dan semua yang menanggung prosesnya adalah kontraktor. Pada saat kontraktor ini mau menggali kubur dan berhasil ditemukan mayitnya, itu mereka sangat kaget. Jasadnya masih utuh, pemuda, bukan orang tua. Jasadnya masih utuh dan satu lagi wangi. Saat itu kontraktor langsung kembali ke keluarga mayit, menanyakan apa amalan dibalik pemuda ini. Pada saat itu ayahnya yang ditanya, ayahnya masih hidup tapi sudah dalam keadaan tua. Dia bilang dia tidak mempunyai amalan apapun kecuali selalu menyegerakan diri ke masjid dan sholat di shaf pertama di belakang imam. Makanya sholat di shaf pertama di belakang imam, semakin dekat dengan imam ini tidak bisa kita remehkan pahalanya. Jadi khusyuk dimulai dari situ, dari sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kemudian menunggu waktu azan atau menunggu waktu qomat. Jangan kita menunggu waktu qomat dengan bermain HP misalnya, mengobrol. Banyak yang bisa kita lakukan sambil kita menunggu waktu qomat. Bisa dengan berzikir, baca Quran. Ini semua membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Atau sholat 2 rakaat, sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid.
Dan ini semua dinamakan pemanasan atau warming up sebelum sholat. Kemudian ketika qomat dan kita mulai sholat, ya, bayangkan kita berhadapan dengan Zat yang menciptakan kita. Bayangkan Allah melihat kita ketika kita sujud dan rukuk, ya. Dan bayangkan ini adalah sholat terakhir kita, ya. Bayangkan setelah kita salam dari sholat ini, malaikat maut mengambil nyawa kita, ya. Jadi kan ini sholat seperti sholat terakhir kita. Makanya biasa imam selalu mengingatkan shollu sholatan muwaddi'. Sholatlah sebagaimana orang yang sedang mau berpamitan, ya, berpamitan dari dunia ini. Kemudian kita mulai takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena sebelum sholat ini adalah momen di mana kita sah, haram atau diharamkan melakukan segala sesuatu yang sebelum kita melakukan takbiratul ihram ini. Ya, sebelum takbiratul ihram kita bisa makan, sesudah takbiratul ihram kita dilarang untuk makan. Sebelum takbiratul ihram kita dihalalkan untuk minum, makan dan berbicara bahkan. Setelah takbiratul ihram ini kita fokus, ya, diharapkan untuk makan, minum dan berbicara. Ya. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan kita mengatakan Allahu Akbar ini mengajak kita untuk melupakan segala masalah kita di dunia. Ya. Karena dengan kita mengucapkan Allah Maha Besar, kita mengakui bahwa Allah lebih besar dari dunia dan seisinya. Ya. Bagaimana kita memikirkan dunia ketika kita sholat, padahal kita sedang berhadapan dengan zat yang lebih besar dari dunia itu sendiri, ya. Yang lebih besar dari dunia dan seisinya, ya. Kemudian mulai membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah ini seperti kita izin masuk menghadap Rabb kita, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mulai membaca Al-Fatihah dan merenungi maknanya, ya. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. 3 kita memuji Allah, 1 antara kita perjanjian antara kita dengan Allah, dan 3 lagi permohonan kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Beda antara kita berkata alhamdulillah dengan asyukur. Ya. Alhamdulillah itu adalah puncak dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, ya. Di saat kita mengeluh dengan persoalan dunia, ya. Di saat kita mengeluh dengan banyaknya masalah-masalah kita di dunia, ketika mulai waktu azan, waktu sholat, kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mengeluh, kita malah disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur untuk Allah, bersyukur bahkan dari hal yang paling kita tidak terfikirkan. Misalnya bersyukur kita sebagai seorang, Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Siapa yang memilih kita untuk menjadi seorang muslim? Apakah kita memilih dengan diri kita sendiri bahwa kita mau menjadi seorang muslim? Ya. Tidak, Allah yang memilih kita untuk menjadi seorang muslim, ya. Jadi nikmat yang sangat luar biasa, ya, yang tidak didapatkan di luar sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua 3 ayat adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, pertolongan Allah pasti akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal
jalan yang Engkau berikan kepada mereka kaum mukminin, ya. Kaum mukminin sebelum kita. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau tunjukkan kepada mereka yang telah Engkau murkai, ya. Kaum yang telah Engkau murkai itu kaum Yahudi. Yahudi itu sifatnya mereka mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Maka barang siapa di antara kita yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka kita seperti orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jangan Engkau tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Ya. Sedangkan orang-orang yang disesatkan adalah kaum Nasrani. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Waladdallin, amin. Ketika kita mengatakan amin, ya, siapa yang mengatakan amin? Yang mengatakan amin bukan hanya kita. Malaikat juga mengatakan amin. Maka Rasulullah bilang, barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengabulkan permohonannya, ya. Itu diberikan jalan yang lurus, ya. Kemudian kita rukuk, merendahkan kepala kita, merendahkan punggung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil memuji Allah Subhanahu Rabbiyal Azim wa bihamdi, ya. Kita merendahkan diri kita, di saat yang sama kita memuji Allah dengan keagungannya, ya. Kemudian kita sujud, ya. Ketika kita sujud, kita meletakkan anggota badan yang paling berharga dari kita, yaitu kepala kita, jidat kita, hidung kita letakkan di tempat yang paling rendah sambil memuji Allah bahwa Allah maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi. A'la itu paling tinggi. Wa bihamdi, ya. Jadi seperti ini kita dalam mentadabburi salat. Kalau kita mentadabburi salat seperti ini, maka tidak akan muncul pikiran dunia sama sekali, ya. Tidak akan muncul pikiran dunia sama sekali ke dalam otak kita, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan pengaruh dalam sholat, ya. Kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, akhlak kita sehari-hari, itu tergantung bagaimana kita dalam sholat, ya. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu melarang kita atau menghindari kita dari berbuat keji dan mungkar, ya. Jadi sholat itu dengan sendirinya, makanya sholat itu lima waktu, ya. Selalu seperti mengkontrol kita, ya, untuk tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Maka barang siapa yang kita masih sholat, ya, 5 waktu tapi perilaku kita tidak berubah, ya, maka kita harus meng-cross check kembali apa yang sedang kita lakukan ketika sholat, ya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka itu akan, orang yang benar dalam sholatnya itu akan menghindari kita dari berbuat keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Dan kita sebagai laki-laki, sholat kita adalah di masjid, ya. Sholat di rumahnya untuk perempuan, ya. Sholat kita di rumah Allah, bukan di rumah kita, ya. Menjadikan sholat ini sebagai kegiatan utama sehari-hari kita. Kalau selama ini mungkin kita beranggapan bahwa kegiatan utama kita adalah mencari nafkah atau mencari ilmu, ya. Ini adalah salah. Kegiatan utama, paling utama dari kegiatan kita sehari-hari adalah sholat 5 waktu, kalau bisa di masjid, ya. Kalau kita sudah menjadikan kegiatan utama kita sholat, ya, 5 waktu di masjid dalam sehari, maka kita berarti sudah mendahulukan Allah atas segala sesuatu. Dan kalau kita sudah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita,
maka Allah lah yang akan mewakilkan kita dalam segala urusan. Ya. Jadi kegiatan utama kita sehari-hari adalah sholat, bukan kerja, bukan sekolah, tapi sholat. Ya. Nabi itu ketika sudah mendengar azan, ya, kata Aisyah istrinya, Nabi itu kalau sudah mendengar azan, dia seperti orang yang tidak mengenal sama sekali orang, bahkan dia seperti tidak mengenal istrinya, ya. Langsung beranjak, ya, menuju masjid sholat berjamaah. Ya. Jadi kita jadikan sholat kegiatan paling utama kita. Ya. Di Saudi banyak kekurangannya, tapi banyak juga kebaikannya. Ya. Satu-satunya negara yang ketika waktu sholat dia menghentikan aktivitas. Ya. Semua warung, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah umrah haji melihat sendiri, semua warung, semua kedai itu ketika waktu azan itu tutup, ya. Gak ada yang berani buka karena sanksinya besar, dendanya bahkan tidak akan bisa dibayar oleh warung tersebut. Ya. Setiap waktu sholat mereka sudah pasti tutup. Ya. Pasti, bahkan Anda ingat zaman anak mahasiswa dulu itu ketika bahkan lapangan futsal itu, ya, kan ada nyewa lapangan futsal. Itu ketika waktu sholat kita disuruh berhenti bermain dan sholat di atas lapangan. Ya. Itu disuruh oleh owner pemilik lapangan futsal tersebut. Ya. Sampai derajat seperti itu. Bahkan dulu juga ketika kita misalnya mau nonton bola, ya, nonton bola biasanya kita di kafe, ya, nonton bola atau nonton yang lain olahraga. Itu ketika waktu sholat mereka mengusir kita. Ya. Dan sholat itu di Saudi tidak sebentar. Ya. Antara azan dan iqamah waktunya 20 menit. Sholatnya 10 menit, jadi 30 menit. Ya. Kalau kita lagi nonton bola di waktu menit ke-60, balik-balik sudah habis. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Seperti itu sampai derajat seperti itu. Oke, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjaga sholat kita. Amin. Khususnya secara berjamaah. Kita kalau diminta atau diberi pilihan mau $1 atau $27, kita pasti memilih $27. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk terus bisa sholat berjamaah di masjid. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Bilal besok Senin balik ke Indonesia. Apabila ada yang mau ikut nganter dari masjid jam 7 setelah sholat isya, kita berangkat ke airport. Insyaallah. Kita punya ruang waktu. Oh iya, masa isya 7 pagi, Bos. Dengar isanya. Siap, Bos.
Langsung dapur. Mana boleh minta foto? Iya, Ayo foto bersama. Iya, itu imah non. Oh itu video. Iya, ini hari terakhir Ustadz Bilal di Los Angeles, California setelah 1 bulan lebih membimbing kita semua. Sini dulu. Masuk semuanya nih. Ayo sakit semuanya. Dia tadi kirim ke ini. Kirap. Mas Adit. Mas nanti dikesubuhin. Iya nanti. Ntar nanti dikirimin semua. Adit aja, Adit jangan dibuka, Adit anak bawah. Bapak sini Pak. Jamir aja, Jamir. Ya, bentar sini. Bentar. Ayo semua. Kalau Sar sini. Depan Pak, depan. Sini Pak. Depannya Kairula. Depannya Nah, sudah lah. Depannya Khairul. Khairul Tanjung. Penting Tanjung. Kayaknya mau ganti. Kabar satu aja kalau gitu. Udah. Siapa sih di sana? Wis, Ya boleh kampanye. Tunggu si Arif mau ngambil ini nih untuk CNN. Ayo CNN. Hari ini Januari Oh dari ini. 24. tanggal 20 hari Minggu, Ustadz Bilal Abdul Rashid Pak. Sebentar ini. Ayo. Apa? terakhir Oh, sorry. Ayo. Sorry, Mas. Gimana aja boleh deh. Nanti biar nggak penasaran. Enggak bakal. Kameramu udah. Biar ngambilnya dari dapur. Susah doang. Dah. Iya kayaknya ini. Dia aja yang Dia nggak dari jauh sana kan kelihatan semua. enggak di foto. Ya udah. Apa? Dari sana loh jauh. Jauh. Habis. Tadi aja. Kayak orang lagi ngantri beras aja semua. Udah, mancuci Berarti uripnya nggak puas itu. Cuap-cuap terus. Insyaallah ketemu lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.